walaupun wanita karir, dia tidak menutup kemungkinan untuk tetap ngasih ASI. Itu yang banyak diperjuangkan juga sama wanita karir sekarang. Cuman memang ngasihnya mungkin tidak bisa seintens kalau ibu ini di rumah ya. Maksudnya intens itu dalam artian dia nggak bisa meluk bayinya gitu loh maksud saya. Benar nggak sih, Patrick? Ya itu lagi. Nah, bangsa kita sangat kuat itunya, sehingga decision dari ayah ini akan sangat membantu ibunya sebenarnya. Ya, jadi kalau ayahnya tadi mau mendukung, oke lah, misalnya benar sih income kamu tuh penting banget, tapi buat ini kamu berhenti dulu deh itu kerjanya ya, itu ibu akan tenang pasti. Ya, karena kalau decision itu di tangan ibu, wah pasti berat. Saya yakin akan berat, ya, karena ya tadi ya si fungsi patriarkal ini yang sangat penting gitu. Oke. Ada kemana-mana nggak sih jawabannya? Enggak apa-apa Kak, kan ini apa namanya biar sama masyarakat umum, jadi nggak jangan yang terlalu ilmiah, kita harus ya gitu ya. biar teredukasi semua masyarakat tujuannya. Berarti kerugian negara tuh luar biasa Kang ya, bisa 20 triliun per tahunnya ya, 19 lah, estimasi 19 20 triliun per tahun. Betul, tapi nggak kerasa ya? Nggak kerasa, karena itu kan ASI itu sesuatu yang gratis ya, yang nggak perlu bayar gitu, dibandingkan susu formula, mungkin income-nya untuk susu formula, jadi habis juga ujung-ujungnya kan, nggak ada dampaknya. Betul. Nah, saya lupa, hitungan life drive yang baru itu udah masukin tadi, biaya susu formula itu dia masukin. Makanya biayanya jadi lebih tinggi dari estimasi kita yang sebelumnya. Oke, berarti kerugian negara bisa lebih tinggi lagi Pak Kang ya? Bisa ya, dibilang ya negara ruginya, sebenarnya negara ruginya dari yang cognitive loss sakit kayak gitu kan. Kalau susu formula dibilang rugi atau enggak, mungkin kalau beli susu formulanya negara nggak rugi ya, tapi impact dari situ negara baru kena. Kalau dibandingkan negara lain kan, kalau nggak salah tuh Kang Adi membandingkan negara Kamboja waktu itu, kalau diseminasi waktu itu saya masih ingat ada Kamboja, negara apa. Kayaknya Kamboja sendiri kalau saya lihat dari data itu kan lebih tinggi ya dibandingkan Indonesia untuk pemberian ASI-nya. Menurut Kang Adi, kedepannya tuh Kamboja bisa ngelewatin Indonesia nggak tuh? Kalau misalkan dari segi pemberian ASI-nya aja mereka sudah sangat serius gitu, Kang. Tapi gini, kalau misalnya kita bicara apa nih, melebihi dari sisi apa? Misalkan ekonomi growth, ekonomi growth-nya, pertumbuhannya, tadi kan kerugiannya mungkin yang tadi akan sempat impact ekonominya. Ya kalau bisa itu sebenarnya ada sulit, karena ekonomi growth itu kan ialah akumulasi, pertumbuhan ekonomi itu akumulasi dari berbagai faktor ya. ASI itu salah satu di sana. Jadi human capital, ya sumber daya manusia itu salah satu faktor dari pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi banyak sekali. Jadi belum tentu ya. Belum tentu misalnya ada suatu negara bagus banget ASI-nya, tapi terus dia akan menghajar negara lainnya gitu ya. Karena ini belum tentu. Karena faktor lain kan juga banyak ya. Katakan gini lah, si satu orang ini dia ASI-nya bagus, gizinya bagus, sangat terawat lah manusia ini ya. Jadi secara SDM bagus. Tapi dia nggak punya chance untuk kerja misalnya, atau tidak punya chance untuk membuka lapangan kerja, ya udah bubar kan dia, selesai gitu ya. Jadi nggak akan ada ke economic growth nanti dia juga gitu, ya. Walaupun secara sumber daya manusia dia udah bagus, ya. Jadi saya pikir itu faktor yang banyak. Tapi kalau memang ASI ini sudah dikawal dan secara sumber daya manusia sudah terkawal, kita punya modal yang nggak terbantahkan lagi gitu loh maksudnya. Ya. Makanya kenapa saya suka habis-habisan di sumber daya manusia. Karena modal ini yang paling susah dibentuk kalau buat saya ya. Karena namanya juga orang ya manusia lah gitu ya, kan udah susah diatur, susah ketebak, susah apa segala macam ya. Membangun human capital yang bagus itu sulit kalau buat saya. Makanya saya pikir investasi butuh banyak di sana, salah satunya ASI ini ya. ASI-nya sih benar gratis, tapi mendukung ASI-nya nggak gratis tuh, karena butuh effort yang besar ya. Oke. Mungkin ini banyak yang dilupakan oleh para suami mungkin Pak Kang ya dalam mendukung ASI untuk si istrinya. Jadi istrinya tetap suruh kerja terus gitu. Banyak suaminya mungkin perlu, laki-laki juga butuh juga sepertinya Kang yang informasi ini nih Kang. Betul. Saya pikir janganlah kalau misalnya urusan gini terus dibilang itu mah kan urusan ibunya, nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Kalau misalnya gini ya, kasarnya mah bikin anaknya berdua, kenapa ngurusnya sendiri gitu? Ya, nggak fair dong kalau gitu kan. Kalau gitu harus tetap dong. Ya sih, lu tanggung jawab dong. Ini ASI sekali didukung. Terus difasilitasi lah si ibu ini ya.
Iya, iya. gitu. Jadi buat bapak, buat para suami nih, calon suami ya, buat para laki-laki, jadi harus kerjasama rumah tangga ya, jangan membuatnya aja. Tapi pas kita punya anak bingung mengurusnya gimana. Malah kalau di negara-negara Skandinavia ya, itu kan kalau nggak salah cuti ayahnya itu bisa lama ya. Hmm, Saya lupa negara apa ya. Maksudnya cuti ibunya 2 tahun, ayahnya setahun tuh. oke. Ya. Jadi itu udah, tapi itu Skandinavia anyway. Ya, maksudnya itu, kita nggak bisa membandingkan Skandinavia dengan Indonesia. Aduh ya itu bumi langit lah ya. Tapi maksud saya itu role model bisa. Kita Ya, bisa menuju ke sana kan? Ya gitu ya. ya seharusnya juga kantor-kantor juga mendukung ya untuk para suaminya cuti juga 3 bulan untuk nemenin istrinya mungkin ya pelan-pelan atau 1 bulan dulu mungkin Betul, ya. betul. Saya sangat setuju. Cuman kalau selama orientasinya masih income jadi berat. Oh iya. Ya kan? Nah, itu kan sekali lagi mindset kalau ada di sana ya. Kalau orang yang memang kepepet, saya itu rada susah komennya. Kepepet dalam artian kalau saya nggak kerja ya tadi keluarga saya habis gitu. Itu saya sangat sulit lah. Itu kan sama kayak COVID sekarang ya. Di saat kita semua harus tinggal di rumah, tapi ada kelompok yang, Pak saya kalau nggak kerja, keluarga saya makan apa? Itu saya no comment deh kayak gitu ya. Karena kalau bisa orang-orang itu ya udah dilindungi aja gitu ya. Tapi yang harus kita galakan itu pada orang-orang yang bisa memilih sebenarnya ya. Saya punya keleluasaan untuk memilih dapat income atau tidak misalnya gitu ya. Nah, orang-orang yang punya apa sih kesempatan ini mestinya dia bisa alokasi waktu untuk ASI lebih banyak gitu ya. Khususnya sektor formal mungkin kali Kang ya. Sektor formal atau kantor-kantor itu kan tiap bulan sudah dapat gaji yang tetap ya. Mungkin untuk para suami ya bisa atau kantornya mungkin bisa menerapkan 1 bulan gitu 3 minggu libur untuk suami. Betul, kalau dari sisi pekerja mungkin dia bisa memilih, tapi kantornya jangan lupa Oh dia iya. mau nggak menerima kerugian itu sekarang. Kadang-kadang jadi ini nih Kang, jadi celah untuk bikin anak terus laki-lakinya. Dia libur. Tapi benar ya, benar itu sih kan selalu ada spillover efeknya gitu ya. Jadi kayak efek sampingnya ya daripada kebijakan-kebijakan apapun kadang-kadang ada aja efek ininya ya, Ya, ya. eksternalitas gitu ya kalau di ilmu ekonominya kan. Jadi saya pikir yang Aad bilang tadi penting sekali, itu harus dikontrol ya. Jangan nanti dia dikasih keleluasaan terus ya udah yuk banyakin aja anaknya jadi kacau lagi dong program KB-nya sekarang gitu ya. Jadi tar dulu gak kayak gitu maksudnya gitu ya. Dia dikasih keleluasaan mendukung ASI. Dan kalau ASI sukses, mestinya kan dia tidak akan punya anak dalam waktu dekat juga ya. At least dalam 2 tahun itu dia nggak akan punya anak si ibu ini ya, si keluarga ini. Nah, tapi itu ya sebenarnya battle selanjutnya itu ada di situ. Itu yang Aad bilang nanti penting ya di wilayah di luar kesehatan. Perangnya di sana selanjutnya sebenarnya. Ya, kayak kantor, apa itu kan bukan di wilayah dinas kesehatan kan. Tapi kita harus merangkul mereka gitu ya, sehingga mereka paham, oh ini pentingnya gini. Ada juga kantor-kantor yang ini kok, yang mereka ya either menyiapkan ruang relaksasi, atau ada juga yang menyiapkan ini jam fleksibel. Jadi si ibu tuh kalau ini boleh pulang dulu dia. Oh mangga ibu pulang dulu silakan gitu ya, nanti balik lagi ke kantor. Jadi jam kantornya dibuat lebih ini, lebih ya tadi fleksibel ya. Itu juga salah satu inisiatif kantor-kantor ini ya. Jadi ada beberapa contoh baik sih, cuman ya itu saya nggak tahu kalau dari 100% ya, dari 100% kantor di Indonesia semuanya menerapkan, saya nggak yakin sih. Kang mau nanya lagi, kalau tadi kan kita ngelihat itu kalau kondisi mereka punya anak di umur yang cukup gitu, sedangkan kalau kita lihat di Indonesia sekarang kan nggak sedikit juga yang udah punya anak di umur yang belum siap gitu. Nah itu udah pasti income-nya juga kurang, terus pendidikannya juga pasti kurang kan, karena umur segitu udah punya anak. Nah itu gimana tuh Kang? Nah itu sebenarnya pertanyaan itu berat ya. Dan sebenarnya itu pembahasannya itu mungkin harus bikin podcast sendiri itu ya. Karena itu kan child marriage ya. Jadinya pernikahan, pernikahan di bawah usia yang resmi gitu ya. Itu berat ya, maksudnya isunya sebenarnya bukan di ASI-nya kalau di sana, tapi di marriage-nya. Saya nggak terlalu mendalam sih isu ini ya, tapi sependek pengetahuan saya tentang ini, isu sebenarnya ialah di itu menikah di bawah usia itu ya, itu isunya di sana. Karena mestinya aturannya udah ada, ini sama dengan tadi yang kita bahas ya. Jadi aturannya sudah ada untuk mengatur itu, cuman si penerapannya ini ya mungkin terutama di daerah-daerah mungkin ya, mungkin di rural gitu ya, bukan di urban sih. Kalau di daerah perkotaan mungkin rada
rada jarang. Tapi kalau di daerah pedesaan kayak gitu belum tentu tuh, ya mungkin usia-usia itu banyak. Dan saya pikir nanti kaitannya itu mah bukan hanya ke ASI aja, itu banyak impact ininya, susulannya banyak itu ya, karena si anak ini juga belum siap kan, secara mental pun dia belum siap ya. Income one thing ya, income itu satu hal, tapi hal lain kan secara mental dia udah siap nggak sih anak usia 15 tahun jadi ibu misalnya itu, ya. Itu kan suatu pertanyaan yang saya pikir sedih sebenarnya ya ngejawabnya. Terus si anak-anak ini yang tadinya dia masih mau ini, mau itu, tiba-tiba harus merubah banting setir semua. Dan dia akhirnya karena anaknya ini, ya, bukan salah anaknya ya, tapi salah decision-nya ini, gitu ya. Decision pada saat kenapa 15 tahun dia dong udah melahirkan gitu misalnya. Kayak gitu sih. Ya. Kang, permisi mau tanya, kalau misalnya terkait yang informasi tadi, semisalkan edukasi tentang ASI ini udah diberikan dari SD, dari dasar-dasarnya pentingnya ASI, itu memungkinkan apa enggak, Kang, buat anak SD edukasi tentang pentingnya ASI? Ya, ya. Ini menarik. Ini mungkin ngobrolnya harus sama orang pendidikan ya. Tapi gini, kami di tim HIV itu punya teman ya, mereka punya program namanya Hebat, nih Art juga tahu ya, si Hebat ini. Itu ialah tentang pendidikan pendidikan tentang harm reduction, apa bahasa Indonesianya? Pengurangan dampak buruk ya dari HIV. Ya, jadi ada pencegahan apa segala macam. Nah, ini diberikan ya, itu tidak di SD. Waktu itu saya tanya, kenapa sih nggak di SD? Karena menurut mereka SD terlalu cepat. Ya, anak-anak SD itu masih belum paham lah kayak gini, dia lupa lagi. Kenapa nggak dikasih di SMA? SMA udah kelewat, dia bilang. Ya, SMA itu udah, mungkin dia udah lebih matang lah si anaknya, jadi udah kebentuk gitu ya. Nah, tapi yang paling ini ialah di SMP. Jadi kalau mau kita berikan pendidikan ini, sebenarnya di SMP, dan saya pikir di kurikulum SMP, saya ada lupa sih, mungkin teman-teman lebih ingat ya, di biologi nggak tahu ada nggak tuh ya, kalau saya ada dibahas tuh di biologi itu ya, dan itu keluarnya di SMP kan, ya, si pelajaran-pelajaran ini. Nah kalau mau ditambah paling sosialisasinya, ya karena gini-ginian tuh harus rada-rada brainwash gitu ya, diulang lagi gitu ya, sehingga orang-orang udah tadi sosialisasinya akhirnya berhasil kan, dia udah masuk ke dalam mindset dia gitu, oh kalau saya nikah harus ASI 6 bulan, paling at least 6 bulan gitu ya. Syukur-syukur bisa terus lanjut sampai 2 tahun dan seterusnya. Plak aja. Kebayangnya kalau semua itu udah mindsetnya udah seperti itu, baik dari ibu maupun ayahnya, enak kan? Tugas kan jadi lebih ringan ya, karena itu udah masuk ke dalam perilaku sehari-hari gitu ya. Itu mungkin. Oke, Kang. Tadi Kang Adi bilang kan ya, ASI itu kan jaraknya 2 tahun ya, ke anak kedua misalkan ya, anak kedua. Nah, yang terjadi saat ini itu biasanya, termasuk ada ya rekan saya juga, itu jaraknya bahkan setahun, Kang. Jadi setahun kemudian itu jaraknya, jadi jarak anak itu tidak diatur. Bukan diatur, mungkin ada karena sesuatu hal ya, mungkin bisa karena ada sesuatu yang punya anak maksimal umur sekian, maka dikejar, jadi setahun itu bisa mempengaruhi kualitas ASI juga, Kang, atau seperti apa yang akan dapetin? Kenapa mesti 2 tahun gitu, Kang? Nah, bukan, tapi yang medisnya saya nggak tahu ya, tapi yang jelas nanti begitu dia mengandung, kan berhenti itu ASI-nya. Buat yang anak satu lagi, nah itu isunya jadinya. Kasihan si anak yang satu lagi nih, yang dia udah mulai setahun, tiba-tiba jebret, berhenti kan, karena kan ini hamil, ya si ibunya. Itu, makanya tadi dibilang kalau si menjarak 2 tahun ini, at least jarak kehamilannya udah diatur kan, jadi paling enggak nunggu 2 tahun dulu kayak gitu ya. Walaupun bukan nanti terus setiap 2 tahun jadi punya anak, enggak juga ya, itu juga sama aja dong, KB-nya jadi bubar juga gitu ya. Tapi enggak, maksudnya at least dalam 2 tahun ini jangan punya anak dulu. Ya. Kalau nggak salah ada pertimbangan medis lain-lainnya, tapi saya nggak hafal sih itu ya. Oke, berarti perlu ya pengaturan jarak, perlu biar kita tahu, biar tuntas gitu ya ASI-nya, Kang ya, biar nggak tanggung ASI-nya, biar nggak nanggung pemberiannya. Oke, jadi ini dampaknya banyak, Kang ya, dari ASI itu bisa stunting kalau nggak salah, nutrisi itu bisa jadi bisa ngaruh masih ke stunting itu, Kak Dilan? Nah, ya ini pertanyaan yang penting ya. Jadi kadang-kadang kalau lihat di studi suka ada yang bilang ASI itu tidak pengaruh sama stunting gitu ya. Tapi terus jangan langsung ditarik, oh ya nggak usah ASI dong. Nggak, bukan itu. Baca dulu papernya tuh. Papernya itu bilang hubungannya nggak langsung dia, ya nggak langsung. Jadi kalau nggak dapat ASI itu pasti stunting. Nggak kayak gitu ceritanya. Karena stunting itu sama kayak economic growth tadi ya, dia tuh akumulasi berbagai faktor. Ya. ASI itu salah satunya mencegah tadi agar anak-anak ini nggak sakit-sakitan kan. Dia nggak sakit-sakitan,
kuat dia sehingga secara gizi dan lain-lain dia bisa bertahan gitu si anak ini. Sehingga jalan menuju stunting udah kepotong tuh kan satu ya. Karena kalau dia sakit-sakitan, ini gizinya juga nggak bagus segala macam, ya udah kan jalan stunting kebuka satu sekarang gitu ya. Tapi kalau di awal dia udah dapat ASI, dia kuat, dia nggak sakit-sakit, dia segala macam, nah ya udah salah satu jalan menuju stunting udah mulai tuh kepotong gitu ya. Di luar itu ada apa ya banyak gitu ya. Ada lagi dia udah ke sini ada faktor apa ya nanti setelah 6 bulan mungkin empasinya gimana gitu ya, makanan pendukung ASI-nya itu ya. Bagus nggak ngasihnya gitu kan. Karena kalau udah 6 bulan nggak bisa ASI aja, itu harus didukung dengan makanan lain ya. Tapi mungkin katakanlah orang ini keluarganya miskin sekali ya, sehingga dia ngasih ASI masih, tapi dia makanan pendukungnya jelek misalnya, kan anaknya kena lagi ya, kayak gitu. Oke. Mau tanya lagi Kang, kira-kira ASI itu ada pengaruh nggak sih antara desa sama kota gitu? Misalkan yang di kota ASInya mungkin lebih bagus karena makanannya juga lebih bagus gitu atau gimana? Ini kita bicara kualitas ASINya ya, kualitas ASINya nih. Ini saya belum bisa jawab pasti karena kita belum pernah meneliti ke sana ya. Tapi saya nggak tahu kalau teman-teman kesehatan masyarakat mungkin udah pernah ya. Tapi sepanjang yang saya tahu dari informasi yang ada itu bisa dua hal sebenarnya ya. Tergantung kalau yang di desa ini sebenarnya bukan masalah desa enggaknya, dia miskin enggaknya, sebenarnya itu sih yang lebih bicara banyak ya. Kalau misalnya dia di desa, tapi secara makanan dia siap, banyak gitu ya, supply-nya segala macam, doesn't matter kan, ya. Sehingga dia akan tetap mensuplai si ibunya ini dengan makanan-makanan yang baik gitu ya, sehingga ibunya ngasih ASI-nya juga baik. Di kota juga belum tentu jaminan tuh ya. Dia tinggal di kota benar, tapi apakah dia makan makanan bergizi si ibunya setiap hari gitu ya? Atau dia tiap hari makan junk food misalnya ya, kalau yang levelnya atas. Kalau yang levelnya bawah, jangan-jangan dia nggak makan sih ibunya malah gitu kan, dia cuma minum air apa gitu. Ya kan jelek juga ASInya jadinya ya. Jadi saya pikir pertanyaannya ya mungkin kalau di desa lebih banyak yang miskin mungkin gitu ya. Akhirnya jadi banyak kan yang ASInya nggak bagus. Tapi sekali lagi itu kembali sebenarnya ke level miskin enggaknya sih. Ya. Ini kita bicara income-nya ya. Kalau bicara culture itu different story ya. Tadi yang saya bilang mungkin ya saya nggak tahu itu bisa di kota bisa di desa kalau udah culture kayak gitu ya. Itu Kang terkait pertanyaan yang sebelumnya tadi, ngaruh nggak kalau misalnya kualitas ASI itu terhadap usia ibu? Itu ada pengaruh nggak? Waduh, itu medis ya, saya kurang paham tuh jawabannya. Saya nggak gitu paham kalau itu ya. Mungkin Art bisa nanya ke teman-teman ini. Iya, tapi itu penting sih ya, penting ya karena logikanya sih ya, logikanya. Tapi ini logika saya orang awam ya. Gitu kan badan juga kan makin tua usianya tentu kan ada dia degeneratif ya, dia itu degenerasi gitu ya si ininya. Apa si kualitas si badannya ini ya. Tapi saya nggak punya ini untuk menjawab itu ya. Itu harus ke inilah orang-orang ahli bidangnya. Iya Kang, karena ini no setting, jadi mengalir pertanyaannya Kang. Iya. Nah, tadi terkait nih Kang Adi, tadi terkait pertanyaan Grace. Sebenarnya kalau pengalaman Kang Adi itu lebih banyak masih menggunakan ASI di ibu-ibu perkotaan atau ibu-ibu pedesaan sebenarnya? Tingkatannya lebih banyak itu, perkotaan yang lebih, kan perkotaan kita tahu banyak wanita karir. Sedangkan pedesaan kan mungkin masih ada culture di mana mungkin seorang ibu itu di rumah. Nah, itu bisa mempengaruhi nggak tuh Kang, bukan kualitas, intensitas pemberian ASI ke anak dari wanita karir terhadap wanita di pekerja mungkin di pedesaan. Nah, kalau rate-nya sih gini, kita belum pernah meneliti sih antara pedesaan sama urban ini ya, sama kota gitu, dia nasinya berapa. Tapi yang pernah kita cek waktu itu, ini penelitian orang lain sih, antara pekerja informal sama formal. Itu yang ada, ya. Nah, itu mereka rate-nya tapi masih sama-sama ini kok, masih 50%-an mereka itu. Malah mungkin di bawah ya. Jadi tetap masih tidak full si ASI-nya. ASI eksklusif ya, kita bicara ASI eksklusif. Jadi ini yang pure 6 bulan gitu ya. Nah, itu masih di bawah 50%-an kalau nggak salah ya. Tapi itu antara formal sama informal ya. Okay. Nah, tapi yang harus dipahami juga, walaupun wanita karir, dia tidak menutup kemungkinan untuk tetap ngasih ASI. Itu yang banyak diperjuangkan juga sama wanita karir sekarang. Cuman memang ngasihnya mungkin tidak bisa
seintens kalau ibu ini di rumah ya. Maksudnya intens itu dalam artian dia nggak bisa meluk bayinya gitu loh maksud saya. Ya. Jadi dia mungkin mompa ya, nanti mungkin dikirim di Gojek atau apa gitu ya ke rumahnya, nanti dikasih sama yang jaga di rumah gitu kan. Kebutuhan ASI mungkin terpenuhi tetap ya, itu yang diperjuangkan wanita karir ya. Cuman mungkin emang ada miss-nya itu dia nggak bisa, karena ASI itu kan salah satu keuntungannya bonding antara ibu dengan anak ya. Sehingga kalau bonding antara ibu dan anak nanti dia bisa ini. Nah ini contoh dapat ASI. Itu makan taro sekarang, ini bukan contoh yang baik. Susu sama telur. Ini ikut. Halo, ya, makasih. Nanti sayang. Nah, jadi sampai mana tadi? Oh ya, jadi si ibu wanita karir ini mungkin dia memperjuangkan untuk tetap memberikan anaknya, walaupun tadi ya bondingnya itu salah satu aspek ASI mungkin ya apa boleh buat ya, mungkin dia ini kan karena dia juga punya tanggung jawab di ininya ya, di karirnya ini. Dan sekali lagi karir tadi belum tentu, karena kadang-kadang orang kan suka agak negatif juga yang ngelihatnya, oh karir mah egois apa segala macam, belum tentu ya. Cek dulu background keluarganya deh gitu ya. Jangan-jangan itu emang menuntut dia harus kerja. Ya kalau udah kayak gitu mau komen apa gitu kan. Ya, jadi justru kita harus berusaha melindungi orang-orang ini yang dia semangat tetap ngasih ASI ya, tapi dia harus wanita karir juga, itu kan kita harus mendukung ya. Jadinya ya, maksudnya kita harus melindungi mereka gitu ya. Gimana caranya biar dia bisa tetap melakukan dua hal ini bersamaan gitu ya. Emang keuntungannya ibu rumah tangga di sisi ini ialah dia bisa lebih intens ya dalam memberikan ASI ke si anaknya ini gitu. Cuman ya nggak ada income gitu aja kan. Jadi ya tahu lah ya, ini teman-teman tahu ya, ilmu ekonomi mah it's a matter of choice kan ya, science of choice gitu ya. Kang Adi ini juga sih mengkontrol education juga sih Kang Adi, misalkan S1, S2, SMP, SMA itu mengkontrol itu ketika melakukan penelitian ini. Lebih banyak mana gitu dampaknya? Gini, kalau penelitian yang kita lakukan bareng-bareng si Alive and Thrive ini, selama ini kan kita urutannya itu kita pengen tahu biaya tidak menyusui, itu satu gitu ya. Battle keduanya itu kita ingin menunjukkan policy. Jadi kalau misalnya policy ini yang 3 bulan jadi 6 bulan, atau 3 bulan ini dioptimalkan jangkauannya, cakupannya, maka biayanya sekian gitu ya. Terus sekarang yang kita lakukan biaya untuk mencakup sektor informal berapa gitu. Nah, kita jadi ada di situ mainnya saat ini. Jadi kalau untuk faktor-faktornya sendiri, memang kita rely di studi lain. Ya, kayak faktor apa sih yang mempengaruhi orang memutuskan ngasih ASI atau enggak gitu ya. Tapi pendidikan itu salah satu yang, kalau nggak salah satu yang dominan memang di sana. Terutama kalau kasus Indonesia, pendidikan ayahnya. Oke. Ya. Itu lebih, kalau seingat saya itu lebih ini dari pendidikan ibunya. Ya. Pendidikan ibu penting. Kenapa? Karena kalau pendidikan ibu itu semakin tinggi pendidikannya, dia punya ability untuk bargain lebih tinggi. Ya, ceteris paribus ya, sekali lagi ya. Dia punya ability untuk bargain dengan suaminya lebih tinggi. Bargain itu dalam artian argumentasi gitu loh. Ya, jadi kalau suaminya bilang, udah nggak usah lah ASI gitu. Nah, dia bisa argumen lebih enak kalau pendidikan lebih tinggi gitu ya. Karena pengetahuannya kan jauh lebih tinggi. Tapi kalau suami pendidikan lebih tinggi ini harapannya ya, dia bisa memahami semua ini dan dia dukung jadi satu keluarga ini udah beres kan kalau udah dapat ini dari suaminya ini ya. Ini saya terlepas dari mertua dan lain-lain ya, itu beda cerita ya itu ya. Itu another factor lah. Tapi kalau dalam keluarga inti ini, kalau suaminya udah bilang ini, mestinya dengan budaya kita itu beres urusannya gitu ya. Beres dalam konteks izin ya, gitu ya. Wah, peran suami penting nih buat Grace sama Cory ya, nanti buat mencari calon ya. Mencari calon. Betul sih. Saya setuju itu ya, dan itu faktor yang mungkin kita harus banyak sebarkan sebenarnya ya. Orang-orang juga aware. Berarti nanti nih calonnya Grace sama Cory tanya dulu, tau nggak ASI itu apa? Nah, calon suaminya. Kalau itu pertanyaan pertama ya. Pertama. Coba uraikan ASI secara lengkap. Karena ini di masa depan gitu. Kalau misalnya belum bisa jawab, tunda dulu. Jangan dulu deh, belajar dulu ASI. Gitu. Baca penelitian dari promosi. Promosi. Ya, mungkin dari Grace atau Cory, silakan mau diskusi. Terus milih suami gimana Pak? Jadi gitu nanti. Oke, kayak Kang, ya mungkin nanti Kang Adi kalau misalnya ada waktu ya, kita bikin yang tentang HIV Kang. Jadi nanti kan ada lagi tuh HIV di mana sosialisasi. Kang Adi kan, wah pasti lebih seru lagi nih kalau HIV nih, udah bertahun-tahun banyak banget.
Oke, mungkin Kang Adi ini aja, kalau dari saya sih ya, mungkin dari Kori atau Grace belum ada lagi, mungkin sudah cukup informasinya. Mungkin ada closing statement dari Kang Adi mengenai calon para suami ya, untuk Kori dan Grace ya, ataupun mengenai pentingnya ASI ini, jadi sebagai pesan ya, pesan tersirat buat mereka nih, calon-calon ibu dan calon pasangannya. Ya, ya paling message-nya kalau ASI itu jelas ya, ASI itu impact-nya baik secara kesehatan maupun kalau kita mau lihat dimensi ekonominya pun cukup besar lah, ya. Tapi yang harus diingat juga beberapa intervensi yang udah kita ukur kayak tadi memperpanjang cuti melahirkan ya menjadi 6 bulan atau misalnya cakupan yang 3 bulan ini kita perluas lah. Jadi kita yakinkan semua orang wanita yang kerja di sektor formal ini bisa menikmati cuti melahirkan ini ya. Nah, jadi kedua kebijakan-kebijakan seperti itu ongkosnya dia ada jauh di bawah kok. Ya, jauh di bawah dari manfaat dari ASI ini ya. Jadi maksud saya mereka itu berada jauh di bawah dari kerugian akibat ASI ya, sehingga kebijakan-kebijakan kayak ini itu worth it untuk diperjuangkan ya, untuk diperjuangkan. Nah, perjuangannya ini sekarang ya itu tidak bisa kita serahkan ke sektor kesehatan aja. Nggak bisa ya, kita serahkan ke sektor kesehatan aja. Kenapa nggak bisa? Karena kalau kita serahkan ke sektor kesehatan aja, sedangkan Aat sendiri udah tahu ya, teman-teman udah tahu juga, ikut aja terus. Pengen ikutan Pak. Sehingga Aat sama teman-teman juga udah tahu ini sebagaimana isu kesehatan lainnya itu selalu multisektor, ya nggak bisa kita selesaikan sendiri. Cuti melahirkan apa itu urusannya tidak ada di dalam dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan ya, itu urusannya udah kementerian lain apa segala macam. Jadi perjuangan itu ada di luar sektor kesehatan ataupun orang-orang yang concern terhadap ASI gitu ya, dan teman-teman ya, Grace sama Kori. Jadi ini tolong dipahami perjuangannya itu justru kalau misalnya si ibu ini udah mengerti ya, dia wah saya akan berjuang demi ASI. Oke, fine, itu bagus ya. Tapi pertanyaan berikutnya yang tadi, suaminya udah paham nggak sekarang? Suaminya mau ikut berjuang nggak gitu? Nah itu kan jadi udah di luar si pemahaman ibu kan. Nah suaminya ini juga harus ikut berjuang di sini. Jadi multisektor itu penting ya. Jadi Kementerian Kesehatan nggak akan bisa sendirian dia. Ya mungkin kan yang paling dekat kementerian dalam kasus ASI ini perlindungan anak misalnya ya, pemberdayaan wanita. Tapi kan nggak bisa juga cuma mereka berdua yang tektok kan dengan mungkin lembaga-lembaga UN gitu ya. Nggak bisa, tapi harus ada kementerian lain yang mendukung. Gitu. Di keluarga juga sama, ibu nggak bisa jalan sendiri, harus didukung dengan suami-suami lagi, maksudnya dengan suaminya gitu ya. Dan hati-hati, tidak hanya suaminya, tapi kalau karena kita di Asia ini mungkin kekeluargaan itu juga erat ya. Jadi ini layer 2-nya itu siapa ya? Mungkin ada adik kakak, ipar ya, ibu, bapak, kakek nenek, mertua segala macam itu juga ambil peranan nanti. Ingat ya, jadi suami ini harus melindungi si ibunya nih, karena nanti yang paling ditekan pasti ibunya. Ya, kalau ASInya nggak keluar, oh gimana ASInya nggak keluar cepet bayinya lah, wah bayinya nangis, bayinya ini kasih susu formula aja, udah habis kan, selesai udah kalau di situ. Nah ini si suaminya ini harus ngebentengin. Kalau suaminya ikut-ikutan panik ya udah chaos ya. Jadi itu ya. Jadi pesan saya itu cuma itulah ya. Intinya kalau kita tarik garis, biayanya mahal, tidak menyusui, tapi kebijakan untuk menghandle ini ada jauh di bawah itu ya. Jadi worth it kita perjuangkan dan nggak bisa sendiri berjuang untuk ASI itu sih. Ya. Oke Kang, terima kasih nih informasinya sangat berguna sekali. Mudah-mudahan nanti kita akan tampilkan di podcast di YouTube kita. Nanti selanjutnya mungkin Kang Adi bersedia lagi ya untuk mengisi sesi di sisi ekonomi kesehatannya Kang. Karena isu kesehatan ini sangat penting Kang buat kita sebenarnya kan. Yang sering dilupakan adalah ya, tadi income tapi melupakan kesehatan kita sendiri ya. Misalkan ya, tadi ada ASI, sebenarnya simpel kan, ASI cuma ngasih susu aja gitu ya. Dan dalam artian simpel saja kan, tidak perlu mengeluarkan biaya, baik dibawa kemanapun susunya ada gitu, nggak perlu ke toko ke toko untuk beli ataupun mengolahnya pakai air panas, tambah gula, tambah apa, kan cukup digendong, sangat murah sekali. Dan ini suka dilupakan, hal kecil tapi dilupakan. Nah, nanti mungkin next-nya Kang Adi, mungkin kalau ada kesempatan, ada waktu, kita diskusi mengenai HIV Kang, karena HIV ini sendiri kadangkala ya suka dilupakan juga. Penting nggak sih sebenarnya kan sebelum merit itu, saya ingat waktu di HIV itu waktu bekerja sama Kang Adi juga, harus tes darah sebelum menikah kan gitu kan, harus tes dulu karena laki-laki itu nggak tahu tuh
kena apa enggak. Nah, jadi udah gitu banyak banget ya, ikut komunitas-komunitas gitu, serem banget, tanda kutip memang serem gitu, apalagi obatnya kayak ARV, efek sampingnya seperti apa itu benar-benar luar biasa serem lah, menyeramkan, dan kadang-kala itu dia perilaku ya. Kadang-kadang saya ingat banget dari Kang Adi pernah bilang, kan ada ABCD itu kalau misalkan HIV itu masalah. Yang sering ditembak adalah bagian C-nya itu, tapi melupakan AB-nya. Nah itu yang perlu kita sosialisasikan. Sebenarnya C itu adalah kendaraan aja kan ya, ada matian suatu AB dulu. Kalau AB-nya nggak kena, baru C gitu loh. Ini nembak C-nya. Itu alat kau udah kepepet lah. Udah kepepet. Oke, Kang Adi. Makasih Kang waktu ini Kang Adi. Kita jam 11. Oke. 1 jam. Sama-sama. Ya, ketemu lagi Kang Adi dengan sesi tadi HIV kalau misalkan Kang Adi lagi kosong gitu aja. Siap. Thank you sudah diundang ya. Senang sekali bisa berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat Aat, Grace, Cory, dan teman-teman lain nanti yang nonton ya. Siap, Kang. Oke, Kang Adi, terima kasih. Mungkin disudahi ya. Untuk ini saya stop dulu recordnya.